Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful. Saya dari Universitas PGRI Semarang, dari program studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi tentang penyajian data dalam mata kuliah statistika. Ya, ada beberapa yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua tujuan dari penyajian data, yang ketiga ada metode, yang keempat kriteria, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, kita mulai yang pertama itu ada pengertian dari penyajian data. Penyajian data adalah suatu proses menampilkan informasi yang sudah dikumpulkan melalui pengolahan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi yang telah diperoleh serta memudahkan pengambilan keputusan. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram, atau dalam bentuk naratif. Ya, selanjutnya ada tujuan. Ada beberapa manfaat atau tujuan dari penyajian data. Ya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah dalam pemahaman. Dengan menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana, informasi dapat lebih mudah untuk dipahami pembaca atau audiens. Kemudian menggambarkan tren atau pola. Penyajian data dapat menunjukkan tren, pola, atau hubungan antara variabel-variabel tertentu. Kemudian yang ketiga, mempermudah analisis. Data yang disajikan dengan baik memungkinkan analisis yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Penyajian data yang baik membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta. Ya, selanjutnya di penyajian data itu ada beberapa metode yang secara umum banyak digunakan dalam penyajian. Yang pertama itu ada tabel, grafik, dan narasi. Ya, selanjutnya kita akan bedah satu-satu. Yang pertama itu ada metode tabel. Ya, tabel itu adalah salah satu bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dan awal dari sebuah penelitian dilakukan. Tabel disusun berdasarkan baris dan kolom yang berfungsi untuk menunjukkan data saling berkaitan, di mana jika ditarik garis antara baris dan kolom menjadi titik temu sebagai informasi, sehingga data dalam bentuk tabel memudahkan pembaca untuk melihat perbandingan antar data. Nah, ini ada contoh sebuah tabel yang saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah di Kota Kudus. Nah, ini di kota saya. Kita bisa lihat data rumah makan berdasarkan atau menurut kecamatan. Ini ada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, hingga Kecamatan Dawe. Dan di sini kita bisa lihat data yang ada mulai tahun 2019 hingga 2023. Kalau kita tarik garis seperti penjelasan yang di atas, untuk Kecamatan Kaliwungu contohnya, ini bisa kita tarik garis hingga dan kolomnya pada tahun 2019 itu ada 146 rumah makan atau restoran. Kemudian pada tahun 2022 itu bertambah di Kecamatan Kaliwungu menjadi 210 rumah makan. Ini bisa kita lihat juga di contoh lagi, misalkan di Mejobo
mencoba untuk tahun 2023 ini 2023 itu ada 170 rumah makan atau restoran. Nah, dengan data ini kita bisa lihat perbandingan antar tahun di setiap kecamatan yang ada di Kota Kudus untuk jumlah rumah makan atau restoran di Kabupaten Kudus. Untuk selanjutnya metode yang kedua yaitu ada grafik. Grafik merupakan visualisasi data yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dibentuk dari data yang diperoleh. Di sini ada beberapa grafik. Yang pertama itu ada grafik garis. Kita bisa lihat contohnya di sini. Untuk pengertian dari grafik garis sendiri itu atau tujuannya itu untuk digunakan menunjukkan tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ini data yang dari tabel tadi, slide sebelumnya yang saya ambil. Tapi ini saya total atau keseluruhan jumlah rumah makan pada yang terdapat pada Kabupaten Kudus mulai tahun 2019 hingga 2023. Kita bisa lihat trennya ini naik atau bertambah. Kemudian untuk grafik yang kedua itu ada grafik batang. Ini digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori. Nah, sama seperti data tadi, data yang saya ambil dari tabel sebelumnya tadi, kita bisa lihat ini perbandingan antar kategori. Yang di bawah ini adalah menunjukkan kecamatan dan untuk perbandingan setiap tahunnya. Kita bisa lihat contohnya di Kecamatan Kota ini pertumbuhan atau jumlah rumah makan di restoran atau restoran di Kabupaten Kudus itu sangat signifikan atau bertambah ya. Kemudian selanjutnya di grafik yang ketiga itu ada diagram lingkaran atau pie chart yang di sini digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Nah, ini kita bisa lihat persentasenya mulai tahun 2019 itu sekitar 16,37%, kemudian tahun 2020 17,90%, kemudian 2021 itu ada 19,89%, kemudian di tahun 2022 itu ada totalnya 22,23%, yang di tahun 2023 itu ada 23,61%. Jadi sama, ini linear antara grafik garis peningkatannya, terus diagram lingkaran atau pie chart-nya itu secara persentase memang meningkat. Ya, kemudian narasi dalam metode penyajian data dilakukan dengan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang logis dan terstruktur. Penyajian naratif seringkali digunakan untuk memberikan konteks tambahan pada data yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, intinya narasi ini diberikan, maksudnya ditambahkan biasanya untuk kesimpulan dari diagram grafik garis, grafik batang, atau maupun diagram pie. Itu di bawahnya ada kesimpulan, di mana untuk memudahkan pembaca atau audien menyimpulkan seperti itu. Kemudian penyajian data yang baik itu ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah relevansi. Data yang disajikan harus relevan dengan topik atau masalah yang sedang dibahas. Kemudian keakuratan. Data harus disajikan dengan akurat dan tidak boleh mengandung kesalahan.
Yang ketiga adalah keterbacaan. Tabel, grafik, atau diagram harus mudah dibaca dan dipahami oleh audiens. Kemudian yang keempat itu ada kesederhanaan. Hindari menyajikan data yang terlalu kompleks. Buatlah data sesederhana mungkin tanpa mengurangi informasi yang penting. Selanjutnya, ada visualisasi yang tepat. Pilih grafik atau jenis diagram yang sesuai dengan data yang disajikan. Jadi, untuk kesimpulannya, pemaparan saya sangat singkat tadi. Kesimpulannya adalah penyajian data merupakan aspek penting dalam pengolahan dan analisis data. Dengan menggunakan metode penyajian yang tepat, seperti tabel, grafik, atau narasi yang sempat saya jelaskan secara singkat tadi, kita dapat menyampaikan informasi secara efektif dan memudahkan pengambilan keputusan. Penting untuk memperhatikan keakuratan, relevansi, dan keterbacaan data yang disajikan agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya, demikian itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang penyajian data. Saya kira cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.